para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Ketika orang Jawa ngengkel supaya bahasa pemersatunya itu bahasa Jawa. Selamat sore, sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Nusantara yang saya kasihi. Hari ini saya sangat bahagia, sangat gembira karena saya kedatangan tamu luar biasa. Beliau ini saudara tua saya, tapi nampak lebih muda beliau karena beliau itu tidak bisa tua. Itu anehnya begitu. Mergo wong ya bagus, terus ya sugih. Lah itu lah. Bedone sama seniman itu. Seniman ini enom ning wis ketok tuwa. Mergo uripe sok-sok ya rekoso barang. Ya berarti aku ora dianggap seniman to iki. Jadi begini, ini boleh dilepas Mas? Sudah, oh boleh. Enggak apa-apa, ini kita sudah prokes. Karena ini masih dalam rangka 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, yang menurut saya itu hari yang cukup sakral, cukup mengingatkan kita akan perjuangan besar para pandai-pandai kita sehingga kita bisa merdeka. Saya ingin bertanya pada Mas ST Sukirno. Jadi ST Sukirno itu latar belakangnya luar biasa. Dia seniman teater, dia mantan rektor Unpad, sekarang dia anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi luar biasa, kalau melihat sejarahnya itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya ingin bertanya, bagaimana rasa penjenengan melihat pitulasan tahun ini ketika pandemi. Ketika tahun 20 ya, tahun 20 kemarin, saya merasakan pitulasan itu rada sepi, Mas. Tapi hari-hari ini kayaknya kita lebih agak terbebas gitu. Lebih punya semangat lagi untuk saling merasa memiliki Indonesia. Ya. Nah, kalau menurut Mas Kirno gimana? Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat ketemu dengan saya Stefanus Sukirno, ST Sukirno yang diwawancari oleh ST Wiono. Ya, sama-sama ST. Ini apa-apa. Pada kesempatan kali ini terima kasih kalau saya diberi waktu dan kemudian diberi pertanyaan, dan pertanyaan itu terlampau gampang untuk saya. Saya ngangelin jawab. Tapi begini saudara-saudaraku, seseorang atau generasi yang hidup saat ini, Mas, itu sebetulnya kalau mempunyai penghormatan atau pengakuan atas perbuatan yang dilakukan oleh pendahulu kita sampai Indonesia ini merdeka, itu ada tata nilai yang berubah apa tidak? Kalau tata nilai pemuda sekarang atau orang-orang yang hidup sekarang ini itu mengalami pergeseran, itu lalu akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu kita yang membuahkan Indonesia merdeka itu juga buruk, gitu loh. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui pada waktu itu. Dan orang-orang yang setua saya akan mengatakan bahwa mereka menyimpang. Padahal ada kemungkinan hanya berbeda pendapat karena berbeda masa hidupnya. Gitu. Menyimpangnya gimana, Mas? Menyimpangnya punya pendapat berbeda. Oh gitu. Gitu. Saya katakan hanya berbeda. Nah, oleh karena itu yang tidak kalah pentingnya adalah sebetulnya di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sebuah negara, itu adalah spirit yang dimiliki oleh
para pendiri negara waktu itu masih sesuai atau tidak sesuai dengan generasi saat ini. Adalah negara ini bisa berdiri karena ada persatuan. Betul, betul. Yeah. Persatuan itu mungkin apa tidak terjadi kalau tidak ada kemuliaan yang ada di dalam hati para pendiri itu. Ya. Jadi ada kemuliaan ya. Ya, ada. Nah, kemuliaan itu diantaranya itu merupakan perwujudan dari filsafat Jawa kita. Misalnya, tetalane kuno lawan seti kudu pisan Anda pasor wani ngalah dhuwur wekasane gitu. Tumung kula yang dipun tukani papang den simpangi ana catur mungkel. Bener? Betul. Ada. Itu masih sesuai enggak dengan saat ini? Masyarakat kita, kenapa? Karena persatuan yang terjadi yang kemudian mengakibatkan Indonesia merdeka yang diperbuat, yang dilakoni oleh para pendiri negara ini itu wani ngalah. Orang menang-menangan, tidak hanya mencari perbedaan, tetapi justru mencari persamaan. Bukan karena agama yang berbeda, tetapi karena kita semua lahir di gugusan pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke ini. Itu kesamaannya. Dan itu kalau dicari perbedaan, wah kayak banget bedanya. Tapi harus dipersatukan. Betul. Sebab terbukti ketika bangsa ini tidak bersatu, 350 tahun loh dijajah Belanda, ya toh? Perkenankan saya bertanya. Ini kan sudah ada satu pergeseran, ada satu perubahan kebudayaan, perubahan cara pandang, lalu ada yang namanya demokrasi juga. Kalau kita memang tidak setuju, kalau kita memang harus berkata-kata untuk melawan sesuatu hal, apa juga tidak boleh, meskipun itu generasi milenial. Nah, berikut Mas. Ini ya, yang namanya demokrasi di Indonesia itu kan demokrasi yang berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di dunia barat. Ya, seharusnya memang berbeda. Nah, iya. Nah, contoh saja, ketika orang Jawa ngengkel supaya bahasa pemersatunya itu bahasa Jawa. Gitu. Itu apa kemudian Kongres Pemuda pada tahun 1926 itu voting? Enggak voting. Dundur Mas, 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun kemudian ternyata bahasa pengantarnya yang semula bahasa Belanda menjadi bahasa Melayu, disimpulkan bahwa belajar bahasa Melayu lebih gampang daripada belajar bahasa Jawa. Dan itu tidak dengan voting, bukan suara terbanyak, tetapi kenyataan bahwa bahasa pemersatu itu yang dibutuhkan bukan baiknya, melainkan lebih cepat, lebih gampang dipelajari oleh yang menjadi anggota dari warga negara itu sendiri. Sehingga itu aja kalau misalnya, oleh karena itu, kalau sekarang ada perbedaan atau pergeseran, itu sebetulnya keterlambatan kita di dalam mengantar. Setiap negara sebetulnya punya hak untuk melakukan sosialisasi tentang dasar negara itu. Kalau saja, misalnya, kita mengalami keterlambatan, contohnya, hanya kurang berapa menit ketika kita mau mengesahkan dasar negara kita, yang kemudian yang merupakan satu buah dari rumusan Jakarta Charter.
ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Ya. Kurang berapa jam? Ya. Kurang berapa menit? Ya. Itu minta dihapus. Yang menghapus siapa? Yang menyetujui siapa? Yang menyetujui saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang beragama Islam juga. Demi persatuan. Nah, wani ngalah. Ini tidak berarti bahwa beliau itu kalah. Ya. Tetapi betul-betul berpikir dengan untuk persatuan. Nah, dengan demikian kan itu hal-hal yang menurut saya kemuliaan-kemuliaan semacam itu menurut saya menjadi sesuatu yang mesti disosialisasikan. Jangan sampai ideologi lain yang berbeda dengan Pancasila itu mendahului sampai kepada anak-anak muda, saudara-saudara kita yang muda. Ya, luar biasa saya. Ya, karena kenapa? Karena anak muda sekarang itu juga mendapat informasi bukan hanya dari satu sumber. Alat yang semacam ini itu menjadi berbagai macam yang berseliweran luar karuan gitu loh. Betul. Nanti informasi sangat penting dari pemerintah itu di hadapan anak muda dianggap sama pentingnya atau kadarnya dengan informasi yang datangnya dari orang yang tidak suka dengan negara ini. Itu kan luar biasa. Itu demokrasi. Itu demokrasi gini. Tadi dengan harapannya apa Mas? Jadi dengan spirit 17 Agustus ini, dengan spirit banyak spirit yang sekarang sudah mulai meluntur, artinya kemuliaan, lalu tentang persatuan, tentang anda pasor, tentang wong alah duru kasane, catur mungkur, pangten simpangi dan lain sebagainya. Itu kan ajaran yang menurut saya luar biasa. Itu. Dan itu masih mungkin diterapkan di era demokrasi ini. Saya sangat di era demokrasi ini. Tapi dengan munculnya generasi milenial yang sekarang pegang medsos ini, itu kan informasi sangat luar biasa itu. Setiap pagi itu saya diteror oleh berbagai macam berita, berbagai macam hoax, berbagai macam caci, berbagai macam pujian. Wah, itu setiap pagi, Mas. Sehingga saya nganti dibuka, Mas. Saya merindukan pagi yang tenang itu. Masih ada ocehan burung-burung. Saya masih bisa melihat embun yang menetes dari hijau daun dan lain sebagainya. Tapi ketika saya buka HP itu, wah tiba-tiba teror luar biasa itu. Dan itu dialami oleh generasi yang sekarang ini, Mas. Oleh sebab itu, menurut Mas Kirno bagaimana kita mensosialisasikan kemuliaan itu kepada generasi muda, sing luwih efektif? Itu bagaimana kalau? Sebetulnya orang Jawa khususnya itu sudah mendapat pelajaran dengan baik hatinya, yang kemudian menerima semua ajaran dari luar masuk, betul, yang kemudian menjadi penguasa di negeri ini. Itu pelajaran pertama. Sehingga untuk kali ini itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gusmus. Untuk mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa sekaranglah saatnya orang baik itu juga berbicara. Orang baik jangan hanya diam. Betul. Sebab kalau diam dan cilakanya, ada kekuatan yang sengaja bukan untuk apa-apa, melainkan untuk mengacau negara ini dengan menggunakan medsos, membuat suatu berita-berita yang tidak benar, sementara yang mengetahui sesuatu yang benar justru diam dan tidak ngapa-ngapain. Maka Pak Hendro Priyono juga mengatakan bahwa kalau orang diam, yang saat ini kebanyakan terdiri dari kelompok menengah, adalah orang-orang yang berpengetahuan, nantinya akan termakan karena kita dipandang sebagai orang yang tidak berpendirian ketika mereka berkuasa. Gitu loh. Jadi sebetulnya orang diam saat ini adalah orang yang cukup bahaya. Cukup bahaya. Oleh karena itu, saya berharap ya marilah kita yang memiliki satu kesadaran. Itu yang pertama,
tidak mengatakan kalau generasi muda itu luntur nasionalis. Ya jangan dikatakan itu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu Tidak kok. tahu. Belum tahu. Darano yang memberitahu itu paham lain. Gitu loh. Kenapa? Karena kita kalah dhisik di dalam menginformasikan itu kepada generasi muda. Gitu. Oleh karena itu, kalau kemudian setiap generasi muda yang berkumpul dan mengundang saya untuk berbicara, saya hanya ada satu kata untuk mengatakan siap untuk mengetahui. Sangat gembira sekali, ini satu pencerahan yang luar biasa, yang memang sebenarnya pantas untuk kita lakukan bersama-sama. Jadi orang baik dan orang berpengetahuan, orang yang masih mencintai NKRI ini dengan sungguh-sungguh harus berbicara, harus berbuat. Jadi, tapi kalau melihat melihat euforia 17-an yang baru kemarin ini, ada penurunan semangat, spirit. Karena saya selalu begini loh, Mas. Saya mungkin ya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun yang lalu, saya itu selalu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu masih mencintai negaranya. Itu terbukti ketika tanggal 17 Agustus. Itu dari RT sampai RW segala macam, mereka urunan nggak tumpeng, tirakatan, nggak bendera, ngecat jalan itu dicat putih ngono, urunan ide, Mas. Tanpa diperintah oleh siapapun juga, Mas. Ya. Artinya ternyata mereka masih menghormati hari sakral itu, Mas. Ya. Mungkin tanpa spirit yang beda dengan kaki, tapi sosok malah dangdutan, sosok malah apa gitu. Ya ada renungan 1-2 lah. Saya sering diminta untuk memberi renungan, dan saya selalu juga mengatakan berbagai pengorbanan yang pernah dilakukan oleh panding pader kita, oleh orang-orang desa, oleh tentara-tentara pelajar dan lain sebagainya. Itu saya selalu menceritakan itu. Entah itu saya ketahui dari cerita pendek, entah itu saya ketahui dari cerita orang-orang tua dan lain-lain. Selalu saya katakan begitu. Nah, tapi kalau yang tahun ini gimana menurut Mas? Ya tahun ini kan memang dalam masa pandemi, bahkan masa PPKM. Ya. Semua orang itu diminta untuk tinggal di rumah, karena itu berarti menimbulkan kerumunan. Nah, upaya kita untuk tidak menyebarluaskan atau upaya kita untuk memberhentikan penyebaran virus corona itu tidak berkumpul. Nah, sehingga sebetulnya kembali kepada jati diri kita. Upacara keagamaan saja itu tidak dilakukan di tempat gitu. Tetapi di mana? Di rumah. Bukan hanya di rumah, di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kembali lagi ke kosmos. Gitu. Tempat-tempat ibadah menjadi sepi. Karena sebab kenyataannya iman itu juga ada di sini, bukan di tempat. Nah, kalau merayakan kemerdekaan itu kesenangan kita menerima pernyataan bahwa Indonesia itu mulai saat ini akan berpemerintahan sendiri, itu luar biasa, memang luar biasa. Memang itu betul. Tetapi kita tidak bisa mengekspresikan seperti ketika belum ada pandemi. Jadi masalahnya memang pandemi itu. Dan kalau misalnya di antara bapak-bapak atau warga Indonesia masih mempunyai pendapat yang berbeda, itu ya wajar. Tapi kalau menurut saya saya masih menemukan beberapa YouTube yang mengharukan, Mas, itu mengharukan. Itu para pekerja konstruksi yang masih bekerja itu. Tepat jam 10 mereka berhenti dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Itu saya ngatanya berdebes loh, Mas. Iya. Dan itu, ternyata gitu loh. Bukan hanya itu. Ketika pertama kali Sultan Hamengkubuwono selaku Gubernur DIY menyarankan supaya setiap hari jam sekian itu nyanyi Indonesia Raya, pertama kali saya ikut.
Dan saya kaget dan memang juga mengharukan. Mengharukan. Dan itu banyak, dan kalau itu bisa kita lakukan terus, itu pada akhirnya kita juga berkembang. Bukan hanya membangun secara harafiahnya, tapi juga kejiwaannya. Nah, sehingga menurut saya perenungan, penyebarluasan itu suatu hal yang sangat penting. Saya ikut mendukung kalau misalnya masyarakat di Surakarta di sini itu masih memberi peluang kepada Mas ST Wiono untuk menguraikan segala sesuatu yang penting. Saya selalu apa yang saya bisa ya hanya ngomong Mas sekarang. Saya untuk membuat teater besar saya sudah nggak punya biaya, nggak punya ragat, tempat pun nggak ada, apalagi di masa pandemi ini. Saya bisanya hanya ngomong, hanya ngobrol. Apapun yang bisa saya obrolkan untuk bagaimana syukur bisa menginspirasi, memberi spirit kepada mereka. Tapi karena kita kaum minoritas, Mas. Saya sebagai ST itu, saya merasa saya kaum minoritas. Kalau saya bicara terlalu keras, itu barangkali juga tidak kurang pantas. Sekarang harus ada juga perubahan cara berpikir Mas Wiono. Gimana? Sebab kalau misalnya menganggap minoritas, itu berarti kita mempunyai konsep bahwa di Indonesia itu masih ada mayoritas di minoritas. Nah, nasionalisme di Indonesia itu sebetulnya tidak ada mayoritas dan minoritas. Sesungguhnya begitu sesungguhnya. Iya, dan itu yang harus kita perkembangkan. Iya. Kalau misalnya Panjenengan masih punya perasaan semacam itu, saya Stefanus Sukarno, gitu loh. Itu pernah diangkat menjadi rektor oleh seorang ketua yayasan yang bergelar haji, gitu loh. Dan kalau misalnya itu kemudian tidak terjadi, itu orang akan mengatakan wajar. Tapi karena itu terjadi dan realita kok. Bahkan ajaran atau perintah yang beliau almarhum sampaikan kepada saya, kamu datang ke makamnya Sugio Pranoto. Artinya dia yang Islam mempunyai konsep berpikir bahwa bukan kesamaan agama yang menjadi faktor seseorang bergabung dalam ikatan kebangsaan. Tetapi kebangsaan itu seperti yang disitir oleh Soekarno, itu diambil dari seorang pemikir dari Prancis, namanya Ernest Renan. Le désir d'être ensemble. Kebangsaan adalah segerombolan orang yang mempunyai kehendak yang sama dan mau bersatu. Itu. Terima kasih, luar biasa. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Kino luar biasa. Di Solo juga pernah ada loh Mas, luar biasa. FX Hadi Rudiatmo, Katolik loh Mas. Dipilih oleh rakyat loh Mas ini. Jadi wali kota. Itu memang mestinya juga harus kita syukuri. Artinya sesuatu yang dipikirkan Mas Wi itu justru kadang-kadang tidak cocok. Misalnya betul minoritas. Tapi dalam hati saya yang paling kecil, saya itu untuk bicara agak terlalu keras dan ekstrim, itu saya masih sok ngerem gitu. Ya nggak apa-apa, ngerem itu tuh saya pikir bukan karena Anda seorang yang berada atau penganut agama yang jumlah pesertanya sedikit, tetapi memang kenapa toh ngomong jelek mengakibatkan orang tidak enak gitu. Jadi itu karena ada etika kita saja, gitu loh. Dan itu kan kita butuhkan. Betul. Apa kemudian kalau orang terus terang ngomong seenaknya baik juga bagus? Juga enggak bagus. Iya. Bukankah yang namanya persatuan tadi itu juga terdiri dari orang yang mau mengengkang diri? Betul. Nah sekarang Mas Wi kan mengangkang diri. Saya tidak keterlaluan gitu. Enggak apa-apa. Tapi saya mencoba terus berbicara meskipun dalam frame-frame yang masih saya batasi sendiri untuk apa
tidak terlalu keras, ya. Tidak terlalu keras. Sehingga meskipun saya juga sangat tidak setuju dengan intoleransi, dengan radikalisme, itu saya sangat tidak setuju. Sehingga saya banyak berbicara soal itu juga dalam batas-batas tertentu, Mas. Dalam batas-batas tertentu. Oleh sebab itu saya hari ini saya kira masyarakat Surakarta, masyarakat Nusantara sedikit mendapat pencerahan dari apa yang berkaitan dengan DKI. Dimulai dari ajaran Jawa yang paling mendasar itu tadi, ono catur mungkur itu tadi, dedalane guna lawan sekti. Nah itu barangkali bisa menjadi pegangan kita. Dan banyak nilai-nilai semacam itu yang masih tersimpan, Mas, sebetulnya. Dan itu wajib kita babar satu persatu untuk menyelesaikan hari depan kita, Mas. Ya, itulah yang oleh sebetulnya Kiai Solo yang berada di Semarang, namanya Sudiat Mana. Oh, saya kenal baik. Almarhum ya? Almarhum. Beliau mengatakan kalau ada orang Indonesia yang selalu mengagungkan segala yang berasal dari luar, itu namanya sebetulnya orang sakit. Dan sakit itu namanya sakit senumani. Makanya kalau kita tidak senumani, itu sebetulnya cuma merealisir apa yang dikatakan oleh Bung Karno, berdaulat dalam bidang pemerintahan, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Ya, saya sangat setuju itu. Jadi terima kasih Mas Kirno. Ini sudah lebih dari 15 menit kita berbincang-bincang, dan dari perbincangan ini saya merasa mendapatkan, saya sendiri orang yang sudah berumur merasa mendapatkan pencerahan. Saya berharap obrolan sore ini bisa menginspirasi, bisa menjadi spirit baru dalam berbangsa, bernegara, sehingga negara kita sungguh-sungguh bisa menjadi satu kesatuan. Kita tetap akan bersatu meskipun kita berbeda-beda, sehingga negara kita yang sedang terpuruk karena pandemi ini bisa tumbuh lagi, bisa tangguh lagi, dan bisa maju pesat. Saya kira itu, Mas Kirno. Terima kasih. Closing statement, monggo. Kalau mau ada closing statement. Saya kira saya hanya akan mengatakan bahwa kita yang mempunyai sesuatu karena kita dilahirkan lebih dulu, itu hendaknya tidak tinggal diam, tapi mengajak generasi muda yang terdekat dengan kita untuk mengetahui apa sebenarnya kemuliaan yang dilakukan oleh para pendiri negara, sehingga negara ini bisa ada. Kalau negara ini tidak ada, kita tidak sempat berbuat seperti saat ini. Ingat, kalau negara tidak ada, maka kita tidak bisa berbuat seperti saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kirno. Kita sudah mendapatkan banyak hal sekali. Selamat sore, sahabat-sahabat masyarakat Surakarta, masyarakat Nusantara. Sampai di sini pertemuan kita di episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.